Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Hanif Khairuddin. Halo, perkenalkan nama aku Dewi Laila Hasanah. Halo guys, aku Awaita Aurelia. Halo, perkenalkan nama saya Mela Fasa. Hai, perkenalkan nama saya Atar Salah. Kami dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan. Di sini kami ingin ngajak teman-teman nih buat belajar bareng mengenai marketing informasi sistem. Marketing informasi sistem itu apa sih? Marketing informasi sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terkait yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Selain itu, marketing informasi sistem adalah jenis sistem tertentu yang mungkin mencakup berbagai macam subsistem. Ini adalah konsep dasar yang mengasumsikan bahwa organisasi dan departemen adalah sistem yang memiliki pola perilaku yang sama dan ada cara yang pasti untuk memahami pola perilaku melalui analisis tersebut. Memang apa sih yang membuat marketing informasi sistem itu penting sehingga kita harus belajar dan bisa mengimplementasikannya dalam dunia bisnis? Nah, yang pertama itu meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Karena di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, pengambilan keputusan itu tidak bisa diambil dengan asal. Kita harus berbicara mengenai data dan hasil analisis yang kita temukan di lapangan. Sehingga data yang kita kumpulkan atau data yang kita peroleh bisa dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, itu memperkuat strategi pemasaran. Dari data yang sudah kita kumpulkan, kita bisa mengolah sehingga dia menjadi sebuah informasi, maka kita bisa menerapkan informasi-informasi ini untuk menjadi strategi pemasaran untuk perusahaan kita. Nah, selanjutnya apa aja sih komponen yang ada di marketing informasi sistem? Yang pertama, itu ada sistem intelijen pemasaran. Apa sih sistem intelijen pemasaran itu? Sistem intelijen pemasaran yaitu menganalisis data untuk mengidentifikasi tren, peluang, ancaman yang ada di pasar sehingga menyediakan informasi yang akurat dan terkini kepada pembeli atau konsumen untuk membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Lalu ada sistem informasi internal. Apa sih sistem informasi internal itu? Yaitu menganalisis data untuk memahami kinerja perusahaan dan mengidentifikasi area yang diperlukan atau perlu ditingkatkan untuk menyediakan informasi kepada pemasar untuk membantu mereka memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang ketiga, itu ada sistem analisis dan peramalan, yaitu mengembangkan sistem pemasaran yang lebih efektif dan terarah sehingga mengevaluasi dan mengefektivitas kampanye pemasaran dan mengidentifikasi peluang untuk improvement perusahaan. Dan yang terakhir itu ada sistem manajemen database atau merancang dan memelihara database untuk menyimpan data dan informasi pemasaran, memastikan data mudah diakses dan digunakan oleh pemasar, dan melindungi data dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, aku mau jelasin mengenai bagian-bagian koleksi data dan analisisnya. Koleksi data sendiri merupakan langkah awal dalam proses analisis data. Tahap ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Nah, data internal dan eksternal itu apa aja sih? Kalau data internal yaitu data yang berasal dari dalam organisasi, seperti data penjualan, data produksi, data pelanggan, dan lain sebagainya. Kalau untuk data eksternal, yaitu data yang berasal dari luar organisasi, seperti data statistik, data industri, data riset pasar, dan lain sebagainya. Nah, selain data internal dan eksternal, kita juga ada loh, yaitu namanya data primer dan data sekunder. Kita bahas dulu yuk tentang data primer ya. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara. Data ini dapat berupa data survei, data eksperimen, dan data observasi. Nah, di dalam SIM sendiri, data primer ini tuh digunakan dalam keperluan apa sih ya? Yang pertama, bisa menggunakan sebagai memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Terus bisa juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, selain data primer, ada juga data sekunder. Apa sih data sekunder? Data sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti atau organisasi yang menggunakannya. Data ini dapat berupa data statistik, data penelitian, data publikasi, dan data internal. Data sekunder sendiri dapat digunakan dalam sistem informasi manajemen seperti melakukan analisis lingkungan, mengembangkan strategi, dan membuat keputusan.
Nah, dari data-data tersebut pastinya kan butuh teknik ya. Nah, gimana sih caranya dalam teknik analisis data tersebut? Yaitu dengan metode dan alat yang digunakan untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Jenis-jenis teknik analisis data ada menggunakan analisis deskriptif seperti mendapatkan gambaran umum tentang data tersebut. Ada juga analisis inferensial, menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Ada juga analisis visualisasi, menganalisis data dengan menggunakan grafik dan tabel untuk memudahkan interpretasi data. Ada analisis prediktif, memprediksi masa depan. Dan yang terakhir ada analisis preskriptif atau memberikan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai riset pemasaran. Jadi apa sih yang dimaksud dengan riset pemasaran? Riset pemasaran adalah sebuah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi mengenai pelanggan, pasar, dan pesaing. Informasi ini digunakan untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik tentang berbagai aspek bisnis mereka. Selanjutnya ada fungsi riset pemasaran. Yang pertama adalah menganalisis peluang pasar, memahami pelanggan, mengevaluasi strategi pemasaran, dan membuat keputusan yang lebih baik. Oke, selanjutnya itu ada manajemen informasi. Manajemen informasi itu mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk memahami pelanggan, pasar, dan pesaing. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengambilan keputusan pemasaran dan meningkatkan kinerja pemasaran. Lalu apa aja sih alat-alatnya? Kalau alatnya itu ada sistem informasi pemasaran atau bisa disebut dengan MIS, ada database pelanggan, dan juga ada alat analisis data. Selanjutnya ada penyimpanan informasi pemasaran. Yang pertama ada metode. Metode yang bisa digunakan yaitu antara lain ada penyimpanan lokal atau server internal. Yang kedua ada penyimpanan cloud atau bisa kombinasi keduanya. Terus ada keamanan. Keamanan mengamankan data dari akses yang tidak sah, pencurian atau kerusakan. Dan yang terakhir itu ada cadangan. Cadangan berfungsi untuk mencadangkan data secara teratur untuk mencegah kehilangan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengambilan informasi pemasaran serta keamanan dan privasi data. Yang pertama itu ada teknik, pengembangan data, analisis web, dan analisis media sosial. Tujuannya untuk mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran. Selanjutnya, ada keamanan dan privasi data. Yang pertama itu ada peraturan, mencakup GDPR, CCPA, dan undang-undang privasi lainnya. Yang kedua ada praktik terbaik, bisa juga disebut anonimisasi data, ekspresi data, dan kontrol akses. Yang terakhir ada kebijakan privasi, menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Selanjutnya materi yang terakhir ada decision making and strategy, yaitu pengambilan keputusan strategis mengacu pada proses membedakan antara keputusan strategis dan keputusan operasional. Hal ini melibatkan analisis tren pasar, menilai lanskap kompetitif, dan mempertimbangkan kemampuan internal untuk membuat keputusan yang selaras dengan tujuan strategis organisasi. Selanjutnya ada role of marketing information system in decision making. Tugas utama aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan melalui penerapan proses penelitian. Sistem informasi pemasaran merupakan prasyarat mendasar bagi keberhasilan realisasi proyek penelitian, yaitu sarana yang digunakan oleh produsen untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan konsumen. Sistem informasi pemasaran mewakili upaya perusahaan untuk menyediakan informasi pengambilan keputusan yang relevan kepada manajer pemasaran secara teratur. Selanjutnya ada strategic planning and implementation. Yang pertama ada inisiasi dan persiapan. Yang kedua ada memahami kebutuhan bisnis dan informasi. Yang ketiga ada menentukan target SPIS. Yang terakhir ada menentukan strategi SI atau TI. Selanjutnya ada monitoring and evaluation. Yang pertama ada ketersediaan dan kinerja sistem. Kedua ada keamanan sistem. Yang ketiga ada penggunaan sistem. Yang terakhir ada evaluasi. Manfaat monitoring dan evaluasi sendiri ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, mencegah dan mengidentifikasi masalah potensial sejak dini, memastikan keselarasan antara sistem informasi dan strategi bisnis, membuat keputusan yang tepat terkait pengelolaan dan pengembangan sistem, meningkatkan kepuasan penggunaan sistem informasi.
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah marketing informasi sistem adalah sistem terstruktur yang dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada pengambil keputusan pemasaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika teman-teman ada pandangan lain atau ada saran atau ada kritik, bisa tinggalkan di kolom komentar aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.